Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif. Masih dalam pembahasan tentang TOEFL Structure and Written Expression. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apositif ya, yang ada di skill 3. Di video kali ini kita akan lanjut ke skill 4. Nah, skill 4 ini kita akan membahas tentang present participle. Kita harus kenal dulu apa itu present participle. Jadi present participle ini singkatnya adalah verb ing. Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya tentang verb ing. Verb ing verb 1 yang ditambahkan ing di belakangnya. Contohnya misalnya ada reading, listening, writing. Nah, ini semuanya adalah bentuk verb ing. Kenapa penting kita belajar tentang present participle? Karena present participle ini sering membuat kita bingung dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Kenapa? Karena present participle ini bisa menjadi verb atau bisa jadi adjektif. Jadi verb ing ini kalau dalam soal TOEFL bisa jadi kata kerja ataupun bisa jadi adjektif. Terus gimana caranya kita membedakan antara verb ing yang jadi verb atau verb ing yang jadi adjektif? Kita bahas satu persatu dulu ya. Present participle atau verb ing yang bisa jadi verb, oke, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah didahului oleh to be. To be seperti is, am, are, was, were, be, being ataupun been. Diikuti present participle, maka present participle atau verb ing tersebut bisa kita katakan sebagai verb. Ya. Contohnya di sini ada the man is talking to his friends now. Nah, di sini ada talking. Talking ini adalah present participle, bentuk verb ing. Dia bisa dikatakan sebagai verb karena jatuh setelah anggota to be. Ya, di sini anggota to be-nya adalah is. Berarti ini sah jadi verb ya dalam kalimat ini. Selanjutnya ada contoh yang kedua, ada the girl was cleaning her house. Ada present participle cleaning. Ini bisa menjadi verb. Kenapa? Karena dia diikuti oleh to be. Ya, was ini juga anggota to be. Past time dari to be ya. Oke, itu ya. Jadi syarat untuk verb ing jadi verb harus diikuti oleh anggota to be. Nah, bagaimana verb ing yang menjadi adjektif? Nah, ini kebalikannya. Kalau verb ing jadi adjektif, ini tidak diikuti oleh to be sama sekali. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan verb ing yang kalau teman-teman nanti menemukan verb ing yang tidak diikuti oleh to be dan kawan-kawan, maka kita bisa menyebutnya sebagai adjektif. Kita lihat contoh di bawah ini, ada the man talking to his friends now has a bread. Di sini ada talking, verb ing, tidak ditemani to be, otomatis ini menjadi adjektif. Nah, verbnya mana? Verbnya ada di sini, has. Oke, berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek dan ada verb. Talking di sini berfungsi sebagai adjektif. Selanjutnya ada the girl cleaning her house is Sally. Nah, ini seperti contoh di atas ya. Ada cleaning tidak diikuti to be, berarti ini adalah adjektif. Verbnya adalah is ya, subjeknya adalah the girl. Nah, adjektif seperti kita ketahui, adjektif itu menjelaskan kata benda. Nah, di sini talking menjelaskan the man, sedangkan cleaning itu menjelaskan the girl. Ya, gadis yang membersihkan kamarnya adalah Sally. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh pilihan ganda seperti pada umumnya ya soal TOEFL. Di sini ada the child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kita menemukan playing di sini. Playing. Apakah ini kita mau jadikan verb atau tidak? Kita lihat kalimatnya ya. Oke, kalimatnya di sini ada the child itu sebagai subjek. Terus perhatikan ada verb di belakang. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka playing ini nggak boleh kita jadikan verb. Oke. Otomatis pilihan Bravo ini udah pasti salah ya. Karena kalau is diikuti playing nanti jadinya verb. Pilihan delta ini juga salah.
to be diikuti verb ing juga nanti jadi verb. Jadinya adalah double verb. Nah, pilihan C gimana? Pilihan C ini ada he, sudah ada subjek, berarti kita nggak perlu lagi yang namanya subjek. Berarti ini kita bisa eliminasi. Jawabannya adalah yang alpha. The child now playing in the yard is my son. Ya, playing di sini berfungsi sebagai adjektif. Yang menjelaskan siapa? Menjelaskan si child-nya ini, ya. Oke. Selanjutnya kita coba untuk latihan soal. Nah, ini soalnya jenisnya adalah analisa kalimat. Kita hanya fokus untuk menentukan subjek dan verb-nya dalam kalimat tersebut apakah sudah lengkap atau belum, ya. Sesuai dengan pembahasan kita tentang participle baru saja, ya. Nah, di sini ada perintahnya each of the following sentences contains one or more present participle. Jadi setiap dari kalimat ini mengandung satu atau lebih verb ing. Underline the subject once and the verb twice. Jadi garis bawahi satu subjek dan dua untuk verb. Circle the present participle and label them as adjective or adverb. Jadi nanti lingkari bentuk verb ing apakah dia menjadi adjektif ataupun jadi verb. Terus indikasikan apakah kalimat tersebut sudah benar atau tidak, ya. Oke, kita coba di nomor 1. The companies ini sebagai subjek. Nah, langsung kita menemukan verb ing di sini. Offering. Offering ini adalah verb ing. Kita lihat tidak ada to be yang mengikutinya, berarti ini jadi adjektif. Oke, kita lihat setelahnya apakah ada verb? Ternyata ada, ya. Will ini sebagai verb. Berarti kalimat nomor 1 ini correct. Oke, selanjutnya di nomor 2. Subjeknya adalah the travelers. Ini menjadi subjek dari non phrase. Terus ada are completing. Are completing ini ada verb ing, ya. Yang diikuti to be maka jadi verb. Oke, jangan buru-buru, ini correct, ya. Kita lihat dulu sampai akhir apakah masih ada verb. Ternyata masih ada, ya. Should. Di sini ada are completing ini sebagai verb, terus should ini juga verb. Maka ini nomor 2 adalah incorrect karena nggak boleh ada 2 verb dalam simple sentence, ya. Oke. Selanjutnya di nomor 3 subjeknya the artisans. Ini subjek, terus ada verb were, ya. Demonstrating ini adalah participle yang diikuti to be, berarti bisa menjadi verb. Kita lihat setelahnya ternyata tidak ada verb lagi, berarti ini correct nomor 3. Selanjutnya nomor 4 ada the fraternities ini sebagai subjeknya, ya. Terus diikuti are giving, ya. Verb ing yang diikuti to be, berarti ini bisa kita katakan sebagai verb. Ternyata masih ada verb lagi. Attract ini verb 1, ya. Verb 1 attract. Nah, ini nomor 4 berarti incorrect karena double verb, ya, di sini. Oke, selanjutnya di nomor 5 ada subjeknya the first team ini sebagai subjek. Winning ini karena tidak ada to be maka ini jadi adjektif. Oke, terus ada verb is awarded, ya, berarti ada subjek, ada verb, correct. Nomor 6 the speaker ini sebagai subjeknya. Was trying verb ing yang diikuti to be, berarti bisa, ya, jadi verb. Oke. Terus ada verb lagi was often interrupted. Nah, ini ada verb, ada 2 verb, berarti ini incorrect, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam simple sentence itu hanya butuh 1 subjek dan 1 verb. Kalau ada lebih dari 2 verb harus dipisahkan oleh conjunction. Nah, di sini nggak ada conjunction, berarti ini double verb namanya, ya. Oke, nomor 7 the fruits ini subjeknya. Were rotting ini jadi verb, ya. Rotting diikuti were, oke, jadi verb. Terus kita lihat setelahnya because of the moisture in the crate is carrying them. Nah, carrying ini verb ing, tidak diikuti to be, jadi adjektif berarti, ya. Oke, ada 1 subjek, 1 verb, berarti ini correct. Nomor 8 any students ini jadi subjeknya. Desiring ini jadi adjektif karena tidak diikuti to be.
official transcript. Nah, should complete ini kan ada verb ya. Should complete berarti satu subjek, satu verb, lengkap, correct. Nomor 9 di advertisement ini jadi subjeknya. Were announcing. Nah, ada verb ing yang diikuti to be berarti ini jadi verb. Oke. Terus kita lihat ada receive. Nah, receive ini ada verb lagi. Nah, maka nanti jadinya double verb ya. Receive ini adalah verb 2. Lo tahu dari mana verb 2? Karena setelahnya ini ada objek, a lot of ya. Kalau ada objek ini jadinya adalah verb 2, bukan verb 3 ya. Verb 3 yang jadi adjektif nanti akan kita bahas di skill 5 ya. Berarti ini incorrect. Selanjutnya di nomor terakhir, di nomor 10, the spices ini sebagai subjeknya. Flavoring ini adjektif ya. Ini adjektif. The meal were quite distinctive. Nah, ini ada verb were. Berarti lengkap ya. Satu subjek, satu verb. Ini nomor 10 correct. Oke, mungkin ini aja ya untuk pembahasan skill 4 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.